Diawali dengan memperlihatkan seorang agen intelijen dari Cina bernama Johnny. Ini orangnya terlihat ia baru saja tiba di bandara Prancis untuk sebuah tujuan misi rahasia, yaitu menangkap seorang gembong narkotika jenis heroin terbesar di Cina bernama Mr. Big. Sebelum memulai misinya, Johnny pergi mengunjungi salah seorang yang disebutnya sebagai paman, dan jika melihat dari cara mereka berbicara, nampaknya si paman merupakan bagian dari intelijen Cina yang sering membantu para intelijennya itu sendiri saat menjalankan misi di Perancis. Apapun itu, yang jelas Johnny akan tinggal di sini sampai misinya selesai. How long you planning on staying? Not very long. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai instruksi dari atasannya, Johnny diperintahkan untuk menemui seseorang inspektur kepolisian Prancis untuk mengemban misi ini secara bersama-sama, dan tempat yang Johnny datangi saat ini sendiri merupakan lokasi yang akan digunakan Mr. Big untuk bertransaksi, dan para polisi Prancis juga sudah mempersiapkan semuanya sejak 1 hari sebelumnya. My boss is dying to meet you. Inspekturnya sendiri bernama Richard, dan tanpa banyak basa-basi lagi, mereka segera menuju ke lokasi pemantauan untuk menunggu Mr. Big melakukan transaksi. Welcome to Paris, Johnny. They're talking about the stock market. Ini dia sosok dari Mr. Big, dan pada momen ini ia tengah menunggu si pembeli yang masih dalam perjalanan, di mana saat tengah santai tersebut tiba-tiba datang 2 orang wanita penghibur yang coba menggoda Mr. Big, dan Mr. Big langsung tergoda lalu memutuskan untuk bersenang-senang terlebih dahulu sampai si pembeli datang. Baby, let's have some fun. I have to go to the bathroom, okay? Oh, hey, Johnny, just in time. You want to go to heaven? Take me to heaven. Akan tetapi mengejutkannya, tiba-tiba salah satu dari wanita tersebut dengan sekonyong-konyong menusuk habis Mr. Big tanpa ampun, dan kala itu Johnny yang melihatnya langsung bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Dan yang paling mengejutkan bagi Johnny sendiri ialah rupanya ini semua adalah bagian dari rencana Richard untuk menjebak dirinya, karena pada faktanya Richard merupakan polisi korup yang bergerak dalam bisnis narkotika juga, atau bisa dibilang saingan dari Mr. Big itu sendiri. Dalam melibatkan Johnny dalam skenario ini, Richard tidak akan dicurigai intelijen Cina, dan Richard bisa kembali menjalankan bisnis gelapnya tanpa adanya saingan kuat. Thanks for the help, Johnny. Ya, saat Johnny akan dieksekusi, Johnny dengan cepat pergi melarikan diri lalu menuju ke ruang pemantauan untuk mencari bukti pembunuhan ini, di mana meski Richard sudah memerintahkan anak buahnya untuk mematikan CCTV-nya, tanpa Richard sadari, rupanya masih ada satu rekaman yang tidak sempat dimatikan penjaga, dan itu akan menjadi permasalahan baginya karena Johnny berhasil mendapatkannya lalu kabur. You got the cassette? So what? One machine was still running. I don't care! Find him! Atas kematian Mr. Big kemarin, membuat salah seorang intelijen lain dari Cina datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan dalam permasalahan ini, Menteri Prancis mengutus Richard untuk menyelesaikan kasus ini, karena saat ini sendiri, Johnny ditetapkan sebagai tersangka. Namun meski begitu, pihak intelijen Cina tidak sama sekali mempercayai Richard, dan mereka akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. He is our best. Which is why this is also confusing. Why? I found the emergency phone. Stay by the phone, I'll call you back later. I want them followed. I want their phones tapped. Singkat cerita, esok pun tiba. Wanita ini bernama Jessica. Pada saat pembunuhan Mr. Big kemarin, ia tidak terlihat karena sedang berada di dalam toilet. Dan perlu diketahui, Jessica ini hidupnya dieksploitasi oleh Richard yang mengarah pada pemaksaan untuk menjadi seorang PSK, di mana sebenarnya Jessica tidak pernah menginginkan hal tersebut, namun karena Richard terus mendesaknya, mau tidak mau, Jessica harus menurutinya.
Pasalnya, Richard menggunakan anak Jessica untuk menekannya, dan bila mana Jessica tidak mau menuruti permintaannya, maka anaknya akan dibunuh oleh Richard. Put her back to work. Come on. Ketika sudah diantar menuju ke tempat mangkalnya para wanita-wanita, Jessica disiksa oleh si Germo yang memegang wilayah di sini karena Jessica terlibat cekcok dengan salah satu wanita lain. Dan dikala penyiksaan itu terjadi, secara kebetulan terjadinya di depan rumah Johnny, sehingga saat sang paman pergi, Jessica akhirnya bertatapan langsung dengan dirinya, dan Jessica pun meminta izin untuk meminjam toilet karena dirinya sudah sangat kebelet. There. I'm only gonna be a minute. Miss, you have to finish now. You really have to go now. Dari sini, Jessica mulai merasakan nyaman dengan mengenal sosok Johnny, dan Jessica menganggap Johnny adalah orang baik yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Sampai sini jangan heran kenapa Johnny tidak paham dengan Jessica ya, padahal sudah pernah ketemu. Jawabannya, ya karena pada saat pembunuhan terjadi, Jessica mengenakan sebuah wig. Miss, I'm sorry for hitting you. Siang harinya, Johnny pergi menemui si intelijen untuk menyerahkan bukti kejahatan Richard, tapi baru saja kasetnya diserahkan, mereka sudah keburu diserang anak buah Richard, sehingga mau tidak mau, Johnny pun harus berjibaku menyelamatkan diri, dan aksi pun tak terhindarkan lagi. Johnny pun dibuat pontang-panting dengan banyaknya peluru yang mengarah ke dirinya, di mana Johnny sampai harus terluka untuk menghindari ini semua. Tapi walau begitu, ia tetap berhasil lolos meskipun ada satu yang harus disayangkan, yaitu kasetnya berhasil diambil Richard. Setelah sampai di rumah, sang paman yang melihat itu bergegas pergi ke apotik untuk mencari betadin, dan lagi-lagi Jessica datang untuk menawarkan bantuan, di mana akhirnya Johnny pun luluh juga dan Jessica segera menjahit lukanya. Di sini, Jessica juga menunjukkan foto putrinya serta menceritakan alasannya mengapa dirinya menjadi seorang PSK, di mana hal itu seketika membuat hati Johnny luluh dan mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi teman. Lalu, tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul si Germo yang langsung marah-marah karena Jessica tidak ada di pos, dan Johnny yang merasa kasihan pun akhirnya mau membayar ganti rugi atas waktu Jessica, asalkan ia tidak menyiksa Jessica lagi. Namun, bukannya mendengarkan perkataan Johnny, si Germo malah dengan sengaja kembali menyiksa Jessica, di mana jelas Johnny pun naik pitam, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Saat masih berkutat dengan pertarungan, salah satu anak buah Richard melihat kejadian itu dan tanpa ampun ia langsung menembaki Johnny saat itu juga, di mana meski berhasil selamat, sang paman harus tewas akibat peristiwa ini karena terkena peluru yang cukup banyak. Setelah semua yang terjadi, mereka berdua akhirnya sama-sama sadar bahwa orang yang menekan hidup mereka ini adalah Richard, dan agar semua ini bisa selesai, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Yes, Minister. We are doing all we can, Minister. Sebagai langkah awal, mereka coba mengambil kembali kaset dari tangan Richard, yang pada kesempatan ini Jessica lah yang turun untuk mengambilnya, di mana Jessica berpura-pura seakan mengetahui lokasi Johnny berada, lalu membuat Richard ke-trigger dengan ucapannya, dan begitu Richard pergi, Jessica langsung mengambil kaset tersebut lalu pergi untuk melanjutkan skenario yang kedua. Are you gonna live up to your end of the bargain or what? Ow!
untuk skenario yang kedua sendiri, mereka akan menyelamatkan anak Jessica yang ternyata anaknya saat ini berada di sebuah panti asuhan, dan ketika hendak membawanya pergi, tiba-tiba ya, mereka berdua kalah cepat dengan Richard, dan yang ada saat ini panti asuhan sudah dikepung anak buah Richard, di mana lagi-lagi Johnny pun harus berjibaku mati-matian, dan dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Sayangnya, saat sedikit lagi mereka berhasil kabur, Jessica malah terkena tembak. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Johnny pun langsung membawanya saat itu juga. Karena sudah melibatkan anak kecil dalam urusan, Johnny pun memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk menghabisi semua oknum para polisi di Prancis ini. Dan dengan keyakinan penuh, ia datang langsung ke kantor polisinya saat itu juga. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dihadapkan dengan banyaknya ahli bela diri, tak membuat Johnny gentar sedikit pun, dan ia secara takjub berhasil membantai semua orang yang ada di situ. Dan selanjutnya, ia dihadapkan dengan dua petarung kuat yang memiliki karakteristik tersendiri. Awalnya, Johnny dibuat kesulitan karena harus meladeni dua orang yang cukup kuat dalam bertarung, tapi dengan memanfaatkan celah melalui ruang yang sempit, pada akhirnya Johnny pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Selanjutnya, sampailah Johnny di ruangan Richard dan sempat terjadi negosiasi di antara mereka berdua. Tapi di sini, Johnny yang tak ingin membuang-buang waktu dengan cepat langsung menyerang Richard menggunakan sebuah jarum. Dan walaupun Johnny terkena tembak, ia masih bisa membawa anak tersebut. Lalu sementara Richard sendiri, ia perlahan mengalami sekarat dan akhirnya tewas hanya karena satu jarum yang merusak sistem peredaran darahnya. From your whole body goes to your head. Di scene akhir, Johnny membangunkan Jessica dari tidurnya dan film berakhir dengan happy ending di antara mereka berdua. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Koreksi jika ada kesalahan seperti biasa. Dan thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.